Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada sore hari ini. Sebelum memulai podcast kita, sebaiknya kita perkenalan. Di sini saya bersama dengan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farjadianto, biasa dipanggil Faris. Nama saya Kevin Akranikan, sering dipanggil Kevin. Dan perkenalkan, nama saya Afif Sinambela dan biasanya dipanggil Afif. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Nah, pada episode kali ini saya dengan teman saya akan membahas tentang betapa bahayanya kecanduan judi online. Nah, topik yang udah sering kita dengar atau udah biasalah di kuping kita, apalagi untuk rakyat Indonesia, karena kita sering dengar cerita orang yang habis ratusan juta rupiah atau bahkan keluarganya hancur dan sampai ada yang bunuh diri cuman karena judi online. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa judi online itu sangat berbahaya, apalagi dampaknya apa saja dan cara menghindarinya gimana. Di sini ada Mas Bella yang lebih lebih dalam soal data dan kasusnya. Coba ceritakan Mas. Jadi ceritanya itu latar belakangnya aja lah ya. Iya. Menurut data dari PPATK, tahun ini perputaran di judi itu terkisar 1.200 triliun rupiah. Gila nggak itu? Banyak. Jadi itu menunjukkan angka transaksi yang gila lah, yang sangat fantastis. Bisa lebih loh dalam beberapa tahun. Dan ada juga orang terlibat dari mulai anak-anak, remaja sampai orang dewasa gitu. Gila banget sih. Bahkan anak kecil tuh kena imbasnya. Aku tuh sering lihat judi online yang ada di games sama atau slot gacor di TikTok tuh sama Instagram barang. Nah, kalau itu menurut saya betul, bener nih, menurut saya benar. Karena bikin judi online itu beda dari judi konvensional. Karena super mudah diakses, anonim dan bisa dimainin 24 jam. Dari HP, dari sosial media, dari alat yang lain. Makanya kecanduan judi online itu jauh lebih kuat. Nah, mari kita ke pembahasan ini. Apa sih bahaya terbesarnya menurut kalian? Nah, pertama tuh dampak keuangan. Jelasin dong Mas. Oke, dari dampak keuangan ini ya, itu pasti langsung itu paling mematikan. Karena dari akses judi online ini, penjudi itu berharap kali duitnya itu bisa meningkat lah. Kalau diputar hari ini meningkat lagi. Jadi karena itu orang membuat kecanduan gitu dan berharap duitnya kembali lebih besar gitu. Terus akibatnya gara-gara uang hilang itu tanpa disadari gitu, itulah utang banyak, pinjol, aset dijuali, keluarga diancam minta duit, banting pintu, semualah dibuatnya dan bisa diputar lagi duitnya itu. Anak putus pun sekolah ada gara-gara judi ini. Parah sih. Aku juga pernah kasus nyata nih, kayak ada sertifikat rumah demi modal judi online. Kalau kalah terus tuh kayak bawahnya stresnya nggak karuan. Iya Pin, dampak kesehatan mentalnya pun juga parah kenanya. Bisa cemas, depresi, susah tidur, bunuh diri pun kadang nggak mau gara-gara utang gitu. Pasti itu mikirnya gimana cara duitnya balik sama ganti duit yang udah dipinjam gitu. Terus rata-rata penjudi ini banyak mengkonsumsi narkoba ya. Dan dopaminnya itu melonjak saat menang gitu biasanya. Makanya nagih dia gitu. Tapi dopaminnya anjlok drastis kalau misalnya kalah lah dia gitu, habis duitnya di judi itu. Makanya tekanan mentalnya kuat kali lah, bisa depresi, bunuh diri pun, bikin orang terus dikejar-kejar pinjol kan. Iya. Sampai ke rumah lah. Kasusnya tragis banget. Tragis sampai ada yang bunuh diri dikejar-kejar pinjol.
apalagi misalnya kasus di Ciputat tuh ada seorang ayah bunuh istri dan anaknya lalu bunuh diri karena terlilit utang judi online ratusan juta, atau driver ojol di Semarang yang gantung diri karena rumah mau disita. Bahkan ada anggota TNI yang saya baca di sosial media yang bunuh diri dengan utang judi online besar. Dari 2023 sampai sekarang tuh puluhan kasus bunuh diri karena terkait judi online tuh banyak banget. Dibahas sih, dampak sosialnya itu juga luas. Keluarga berantakan, kayak produktivitas kerja drop, ada yang nekat mencuri atau merampok demi membayar utang. Iya. Terus kalau gitu kan secara nasional ini bikin ekonominya bocor lah. Yang seharusnya perputaran uang di Indonesia itu kembali lagi ke masyarakatnya lagi, ini malah nyasar ke bandar judi luar negeri, ke bandar dalam negeri gitulah. Nah, bocor kali ini perputaran uangnya. Nah, kalau misal kita bahas solusinya nih, gimana cara mencegah atau keluar dari apa ya? Kalau sudah kecanduan tuh, gimana cara ya, Mas? Yang pertama itu kita sadari dulu masalahnya, jangan milenial, akui dulu, akui kalau sudah kita. Iya. Terus langkah paling praktisnya ya, blokir semua aplikasinya. Terus kalau ada cerita gitu, terbuka gitu kalau ada masalah, ada utang gini-gini, biar nggak mendem sendiri, biar nggak sampai depresi atau bunuh diri lah gitu. Biar ada lah yang nemenin prosesnya, biar bisa pulih lagi lah kesehatan mentalnya. Ya kita harus sibukin kita dengan hal yang positif, contohnya kayak olahraga, kayak main musik, nongkrong. Tapi ini nongkrong tuh dalam hal positif ya, jangan negatif kayak nanti temennya gimana main gidol nih, terus kita ikut-ikutan, jangan sampai. Terus kalau sudah parah gitu kan, penting kita itu jangan sampai direhab lah. Bilang tanam aja di dalam dirinya itu mindset bandar itu nggak mau rugi gitu loh, duitnya diputarin. Memang ngasih untung, udah dikasih banyak ditarik semua, makanya habis duitnya. Jadi sebelum rehab itu tanamkanlah dulu lah mindsetnya, bandar itu nggak mau rugi. Ya apalagi edukasi dari orang tua atau dari sekolah juga sangat penting ya. Awasi anak-anak, terus ajari literasi digital sejak dini. Terus pemerintah katanya lagi gencar-gencar kampanye anti judi online, tapi kita belum tahu ya itu benar atau enggak. Kita harusnya dukung bareng-bareng agar apa ya, judi online itu jangan nggak ada di Indonesia. Ya intinya tuh judi online tuh tentunya tuh kayak cepat, tapi realitanya itu pahit banget. Mending kita kerja keras sekarang, investasi saham, investasi tanah, emas, yang lain-lain lah. Investasi. Yang penting kerja, cari kerja, jangan judol itu buat rugi. Betul. Gua Mas, biar ada ayat atau apa gitu yang buat. Terus ini di dalam Islam itu ada ayat yang menjelaskan tentang judi. Jadi bunyi ayatnya itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan menyembah berhala dan mengundi nasib atau judi dengan anak panah adalah perbuatan keji, yaitu rijsun, perbuatan keji. Dan itu semua termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Maidah ayat 90. Nah,
begitu teman-teman. Kita sudah bahas lengkap soal bahaya kecanduan judi online. Terus mulai dari kemudahan akses yang bikin kecanduan, terus apa dampak finansial dan mental yang menghancurkan. Terus ada lagi kasus-kasus tragis yang nyata sampai langkah pencegahan dan pengobatan. Jadi, dan secara garis besarnya, judi online ini bukan hiburan biasa, tapi ancaman serius dan bisa merusak hidup Anda. Dan ini berkaitan bisa merusak ikatan keluarga, teman, hubungan sosial lah gitu. Jadi Bahkan perekonomian negara. Data resmi menunjukkan jutaan orang terdampak dan triliunan rupiah menguap tak kemana perginya. Jadi kalau kamu atau orang terdekat dari takut dengan ini, jangan diam aja, cari bantuan sekarang. Kayak hidup kita kan jauh lebih berharga daripada sekedar taruhan. Iya. Nah, terima kasih Mas Bella sama Mas Kevin atas obrolan yang sudah atas obrolannya. Pendengar, kalau episode ini bermanfaat, ya terima kasih, dan kita meminta maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Mohon maaf Sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, bandar judi itu nggak mau rugi. Kalau mau duit itu kerja. Betul. Cari yang halal. Judi itu haram dan merusak mental, kesehatan, dan hubungan sosial. Jadi jauhilah judi. Jangan sampai terkenal. Kerja yang benar, jangan mau kaya yang instan. Kayak gitu. Itu saja sampai dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.